kita kembali lagi dalam Skutok episode kelima, di mana kita sudah menyelesaikan episode 1 sampai 4 begitu ya. Nah, untuk tema kali ini sangat menarik sekali karena ini penting banget begitu buat kalian semua yang ingin daftar beasiswa karena wajib mengumpulkan profil diri begitu ya, penulisan profil diri begitu atau yang biasa kita sebut mungkin CV atau mungkin riwayat hidup begitu. Dan nanti untuk pematerinya sendiri adalah Mr. Ahmad Lizamuddin. Beliau adalah alumni juga untuk beasiswa luar negeri begitu ya, Mister ya. Oke, ini mungkin kita bisa menunggu sambil menunggu teman yang lain untuk join. Mungkin ini kita bisa kenalan dulu begitu. Ini ada Miss Miryati, ada Miss Bernika, ada Mister Wiranto, ada Miss Maria Ulfa begitu ya. Nah, mungkin bisa di-on-kan videonya begitu karena kalau kita ngomong begitu ya, ngomong sendiri nih kayak ngomong dengan kaca begitu. Tidak ada yang mendengarkan begitu. Padahal mungkin di sana Cilares mendengarkan gitu ya. Mungkin bisa sambil di-on-kan gitu kameranya. Miss tuh. Oke. Nah, ini Miss Maria Ulfa sudah on videonya. Ini Miss Mariati, Miss Bernika. Tadi Mr. Widi kok keluar ya? Mungkin malu ya. Oke, ini selamat datang untuk Miss Nadia Vita. Oke, untuk menyingkat waktu mungkin langsung saja untuk perkenalan diri atau mungkin ini untuk Cilaris yang mengikuti Skutok episode 1 sampai 4 mungkin sudah mengenal siapa Mr. Ahmad Lizamuddin begitu ya. Karena selalu ada begitu ya Mister ya. Kalau tidak menjadi pemateri ya menjadi host gitu ya. Karena sudah sudah melalang buana begitu untuk pengalaman beasiswanya begitu. Oke, langsung saja Mr. Ahmad Lizamuddin. Perkenalan singkat dulu, Mister ya. Iya. Oke. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Yang saya banggakan semuanya, Cilares, scholarship hunters, scholarship seekers, scholarship lovers, scholarship dreamers, apapun sebetulnya, pokoknya all about scholarship ya. Jadi seperti itu. Barangkali sudah di antara Charles ada yang mengenali saya lebih dahulu, tapi izinkan untuk mengenalkan diri. Saya Ahmad Lizamuddin selaku untuk pemateri pada kesempatan kali ini. Saya merupakan alumni dari beberapa program scholarship ya, dari DIPA Kemenak Scholarship, ILSP Granty Scholarship, kemudian hingga terakhir yang saya dapatkan adalah LPDP Award. Ya, jadi seperti itu. Sekarang saya alumni LPDP. Untuk kali ini kita akan lebih tepatnya ini nanti berdiskusi ya. Jadi ini saya share pengalaman saya berkaitan dengan ini ya. Nanti harapannya di sini saya tidak menyampaikan materi satu arah saja. Nanti Cilares semuanya. Ini nanti saya akan beri kesempatan semacam kayak sesi praktek singkat ya, meskipun kalau berbicara untuk topik hari ini yaitu menuliskan profil diri itu sebenarnya harus dengan praktek. Biasanya adalah workshop yang saya lakukan dulu bersama workshop yang pernah saya isi itu ya meeting secara langsung face to face, tapi karena kondisi sekarang tidak memungkinkan, jadi harapannya meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, jadi harapannya nanti itu ada semacam kayak sesi saling interaksi, jadi seperti itu ya Cilares ya. Baik, jadi ini penting banget ya, kenapa ini diangkat jadi salah satu topik untuk yang school talk series, untuk yang scholarship series ya, karena komponen utama salah satunya dalam untuk persiapan diri untuk mendaftar beasiswa itu adalah essay writing ya. Jadi beberapa topik yang perlu dituliskan di situ apa aja. Nah, untuk yang Skutok series kali ini itu ada 2 ya. Untuk yang pertama di pekan ini ya, dilaksanakan hari ini adalah kaitan dengan
writing profil diri ya, atau banyak nama lainnya nanti saya sebutkan. Jadi seperti itu. Sebenarnya saya mau memberi topiknya secara biar ngehits itu adalah kayak semacam kayak gini, writing a killer profile essay for scholarship application. Cuma khawatirnya ada semacam kayak nanti ini ya miskonotasi atau misinterpretasi dari kata killer di situ ya, jadi seperti itu. Oke. Baik, langsung aja ini Bu Ayu ya untuk langsung menyampaikan materinya ya, jadi seperti itu. Oke, silakan Mister. Oke, baik, silakan semuanya. Ini nanti saya akan berikan materinya ya. Jadi saya akan share screen kaitannya dengan materi yang saya sampaikan. Meskipun nanti Ciladers ini mostly off kamera ya, harapannya nanti tetap ketika nanti ada sesi interaksi harap ikut berpartisipasi. You can unmute yourself ya. Ciladers bisa meng-unmute diri Ciladers masing-masing ya. Jadi untuk nanti speak up to discuss atau deliver topik, jadi seperti itu ya Ciladers ya, jadi seperti itu. Baik, Ciladers semuanya. Oke. Nah, sudah bisa tampil di layar Ciladers semuanya ya. Untuk untuk workshop kali ini sebenarnya ini harusnya ini sesi workshop ya, kali ini nanti waktunya sangat pendek ya, jadi nggak apa-apa, jadi saya kenalkan lebih secara singkat saja ya untuk materi yang perlu kita sharekan, tapi nanti kita akan coba praktek dengan waktu yang singkat juga ya, jadi seperti itu. Oke. Ini on proses untuk sudah tampak semuanya kan. Nah, Ciladers sekalian, kita akan bahas materi ini ya, writing a killer profile essay for scholarship application ya. Jadi dari topiknya jelas, dari judulnya ini jelas semacam kayak hints atau ya trik dan tips untuk menulis essay profil untuk pendaftaran beasiswa ya, jadi seperti itu. Sebenarnya untuk teknik atau yang nanti disampaikan sebenarnya untuk beragam tujuan, tapi untuk ini saya spesifikasikan tujuan untuk scholarship application, jadi seperti itu. Oke, nama lain dari profile essay ini adalah ini yang biasa muncul, dan ini berdasarkan pengalaman saya di sini, yaitu ada yang pertama personal background ya, jadi latar belakang secara personal Ciladers semuanya ya. Jadi misalkan nanti pas ada semacam kayak application form, di situ disuruh menuliskan personal background Ciladers, berarti kaitannya dengan profile ya, jadi seperti itu. Kemudian di situ ada nama lain atau instruksi untuk tell us about yourself. Ini berarti di sini ya untuk menceritakan diri, berarti apa? Profilnya Ciladers juga seperti itu. Dan personal information ya, please describe your personal information. Nah ini berarti arahannya ya juga profil juga, jadi seperti itu kan dan sebagainya. Barangkali Ciladers yang memiliki pengalaman lebih atau memiliki memiliki informasi selain ini bisa berbagi. Ada nama lainnya nggak gitu Ciladers? Ini ada di sini ada Miss Miriati, kemudian ada Mr. siapa ini? Ada Miss Bernika Irnadia, kemudian ada lainnya. Ini boleh kok langsung unmute yourself. Ada Nadia juga, kemudian ada Bayinatur Rahmatullah. Ini boleh unmute, sampaikan kalau misalkan ada ini. Kira-kira nama lain dari kaitan dengan profile essay ini selain yang saya sebutkan apa aja ya? Boleh share seperti itu. Ada yang tahu? Ya mungkin Ciladers ada yang tahu nih kira-kira apa biasanya penyebutan untuk nama-nama seperti
Kalau menurut saya ya, Mister ya, Ya, gimana Bu Ayu? kurikulum CV apakah sama CV yang bisa orang awam sebut itu? Beda sih. Beda CV ya. itu kan in specific form ya. Ini cenderung kayak essay. Kalau CV kaitannya yang yang kita pahami itu semacam kayak application form secara umum ya. Tapi dengan tujuan tertentu. Tapi untuk untuk yang kaitannya dengan essay itu lebih mirip kayak resume, tapi dengan tujuan tertentu juga Kak. Tapi ini topiknya di sana terkait profile ya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu, gitu. Oh begitu, Gitu. oke. Atau mungkin kalau CV itu poin-poinnya saja begitu Betul, ya. secara simpel terus kemudian menuju ke spesifik informasi yang mau highlight atau ditampilkan di situ. Oh begitu. Jadi nanti ketika persyaratan untuk apply beasiswa tuh CV juga ada di dalamnya berarti Mister? Ada sih? Ya, biasanya ada, tapi tidak secara letterhead berupa kurikulum vitae secara eksplisit itu enggak. Ada semacam format form gitu ya. Di situ judulnya nanti bisa beragam, enggak melulu kurikulum vitae. Misalkan apa? Formulir pendaftaran, tapi isinya kaitannya dengan kayak misalkan profil pendidikan, kemudian jurusan tujuan seperti itu ada di situ. Dan termasuk esai yang dibutuhkan untuk dibutuhkan untuk digunakan untuk pendaftaran itu biasa terinclude di sini ada juga gitu seperti itu. Itu misalnya pengalaman. Jadi memang seperti itu. mereka berdua ini sesuatu yang berbeda begitu ya? Ya gitu. Saya sendiri. Oke. Ya bukan. Jadi seperti itu ya, ada sekalian ya, jadi seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan dari Ciladers semuanya yang tergabung pada room ini? Ya, feel free aja, nyantai ngalir gitu. Tapi kita di sini open, barangkali ada saya yang belum tahu, nanti malah bisa tambah tahu dari Ciladers yang ikut pada kesempatan kali ini. Jadi seperti itu. Oke. Nanti feel free aja if you want to say something atau deliver something, just let us know and then unmute yourself ya. Jadi seperti itu. Ini saya mohon maaf, ini mungkin supaya terbiasa juga dengan kita, ini ada semacam kayak mix ya. Materi saya tuliskan dalam bahasa Inggris ya, dan saya delivery-nya pakai bahasa Indonesia, tidak masalah ya, jadi seperti itu. Jadi bisa membiasakan diri juga dengan bahasa Inggris ya, jadi seperti itu. Oke. Ini tipsnya ya, sebelum saya ke teknis langsung ke penulisannya. Ini tips yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya simple, ada 4 tips di sini ya. Pertama adalah kaitannya dengan pay attention on required number of words. Jadi ada jumlah kata khusus yang harus diperhatikan di situ. Misal, please describe yourself in 10 words, seperti dalam 100 kata misalnya gitu. Ada yang di situ sampai 250 kata, 250 atau even 500 words seperti itu. Itu beragam dari seperti itu. Nah, sebenarnya itu kalau menulis, kalau benak kita kan semakin jumlah katanya banyak itu semakin sulit ya, karena nanti ini mau nulis apa ya. Ini kebanyakan pengalaman saya mengajar juga ya. Jadi ketika kita, itu khususnya kita ya, dulu pengalaman mahasiswa atau siswa saya gini. Ketika saya suruh serius untuk menulis jawaban secara mikir, itu mereka pada jawabnya ngarang. Nah, ketika yuk sekarang ngarang, topiknya bebas, mereka malah mikir. Jadi seperti itu pengalaman sekian lama saya mengajar itu saya unik gitu. Jadi benar gitu, benak kita ketika disuruh, pengalaman saya gitu unik gitu. Jadi seperti itu Mbak Ayu dan ada semuanya ya. Jadi ketika coba kerjakan ini, mikir harusnya kan, itu soalnya ini itu harus jawabannya mikir gitu kan. Malah jawabannya ngarang itu. Tapi ketika disuruh mengarang, oke, silakan mengarang bebas, malah mereka mikir apa ya gitu. Jadi seperti itu. Oke, itu salah satu pengalaman unik ya yang pernah saya alami juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalau kita menuliskan hal yang benar-benar yang sering yang kaitannya dengan ini, malah justru ketika yang udah biasa nulis ya, menulis dalam jumlah kata yang sedikit
untuk mendeskripsikan misal untuk telling people about ourselves ya, itu dalam jumlah kali sendiri itu malah susah jadi sulit ya, jadi seperti itu ya. Kadang slip of tongue ini Mbak Ayu ini. Susing, susah dan pusing mungkin ya Pak ya. Betul itu Bu Ulfa itu. Bu Maria Ulfa ya. Jadi seperti itu. Jadi malah semakin banyak itu malah semakin mudah. Karena apa? Kita bisa membubuhkan di situ beragam apa yang ingin kita sampaikan tentang diri kita. Misalkan sampai jumlah katanya hingga 1000 words, misalkan in 1000 words misalnya gitu kan. Itu malah nanti bisa dibuat gini. Paragraf pertama kaitannya dengan profile family background, yang paragraf kedua tentang educational background, yang ketiga tentang our contribution, ya, our kontribusi kita, kemudian peran kita di organisasi di sini nggak melulu kaitannya dengan aktivitas organizational student ya, yang student nggak, misalkan kayak teman-teman yang udah berkarir bekerja itu kan di situ kan ya, tempat dia bekerja itu kan organisasi juga. Kembali lagi kaitannya dengan mendefinisikan organisasi apa, itu kan dari seperti itu juga gitu. Oke. Apakah sudah ada yang mau ingin menyampaikan sesuatu ini Bayu? Sepertinya tadi kayak ada yang ini raise your hand atau apa itu. Begitu. Oke, mungkin masih pada malu-malu nih Mister. Malu-malu ya. Saya lanjutkan aja ya. Enggak, Mister ini saya pancing nih ya. Oke. Share with your consultant ini berarti kita bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang mungkin sudah terdahulu, mungkin seperti Mr. Lizam atau mungkin teman-teman atau kakak. Iya, betul perlu itu. Ya, itu tips nanti perlu saya sampaikan. Jadi seperti itu. Yang kedua dulu ini Bu Ayu ini. Ini yang paling penting ini. Meskipun ini saya naruhnya nih poin 2, ini bukan berarti yang diduakan atau diberapakan itu enggak. Jadi ini kita harus be honest ya dengan apa yang kita tuliskan ya, seperti itu. Be honest ya, jujur ya. Kita nggak boleh ambil profilnya orang terus kita terapkan pada diri kita. Itu nggak bisa seperti itu. Itu fake profile kita ya, fake ya. Itu bohong ya, jadi seperti itu. Itu nggak baik gitu. Meskipun fase pertama kita lolos, tapi ketika itu nanti di fase berikutnya, misalkan ketika sampai ke interview session, itu interviewer atau reviewer itu tahu kok kita bohong atau enggak, jadi seperti itu gitu. Nah itu seperti itu Bayu. Nah ketiga ini ya practice ya. Ini nggak bisa instan ya, nggak bisa instan. In one night essay itu SKS kayak siapa itu yang apa namanya yang ngasih Roro Jonggrang Candi itu namanya siapa itu? Bandung Waseso atau siapa itu kalau nggak salah ya? Bondowoso ya. Bondowoso ya. Itu dalam sistem candi itu berat, itu nggak bisa, jadi seperti itu harus butuh proses. For your information ya, untuk pengalaman saya beasiswa yang tembus itu untuk yang terakhir itu untuk yang LPDP itu saya buat esainya itu for about 2 years ya. Jadi saya buat esai itu 2 tahun. Ini seperti itu. 2 tahun, Mister. 2 tahun. Ya saya hitung sebelum memutuskan untuk daftar, saya 2 tahun udah nyicil esainya. Seperti itu. Iya, jadi itu pun saya review setiap hari. Ya, jadi saya rasa bagus saat itu, kemudian mungkin saya merasa saat itu butuh insight atau butuh inspiration, ya saya pilih waktu yang lain yang tepat untuk saya baca ulang lagi. Oh, ini kurang tepat ini yang apa namanya yang saya buat untuk essay kebetulan ini saya situasi dulu sangat support dengan saya lakukan dulu kan. Saya buat essay ini saya masih ikut program pengabdian di daerah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat ya. Di situ benar-benar no electricity, pokoknya limited access ya, public access dan public facility ya. Jadi di situ saya manfaatkan untuk itu, saya handwriting ya, belum ketik ya, karena di situ nggak ada listrik ya. Saya pakai tulisan tangan, saya tulis. Kalau ada kesempatan saya turun ke kota untuk mengetik itu, saya langsung kirimkan email ke ini
share with your konsultan di sini bukan berarti benar-benar kita bayar jasa seseorang buat ini, enggak. Misal senior cheerleaders kemudian yang pernah dapat pengalaman dapat beasiswa ini, kemudian dengan dosen yang jadi kepercayaan atau wali studi yang sudah ada pengalaman kaitan dengan scholarship writing, itu boleh banget jadi seperti itu. Nah, baik, gimana tadi Bu Ayu kaitannya dengan konsultan di sini? Berarti itu bisa berkonsultasi begitu ya dengan kakak atau dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman begitu sebelumnya. Betul. Itu penting sekali. Kenapa ya? Karena tulisan saya sendiri yang saya buat, ketika saya baca ini, ini tulisan saya ternyata paling baik sedunia nih. Tapi orang lain yang baca itu, kita jadi tahu kurangnya mana, gitu. Jadi memilih konsultan juga ini jangan sembarangan asal pilih ya, bener. Dia punya capacity di situ ya, jadi seperti itu, tidak ada pengalaman itu. Nah, misal dulu apa ya yang sering saya punctuation atau tanda baca aja itu is a big problem for me dulu, itu bagi senior saya dulu yang ngasih itu. Ini tanda bacamu perhatikan gini, terus kemudian alurnya lebih natural lagi gitu, sampai segitunya gitu. Jadi benar for 2 years itu saya fokus on essay only ya, seperti itu for 2 years itu, since 2013 hingga 2015 ya, seperti itu. Marketing bisa aja, aku nggak bisa buka PDF deh. Oke. Seperti itu. Oke, ada lagi Bu Ayu yang mau sampaikan? Oke, itu tadi untuk yang poin kedua kan ini harus jujur begitu ya. Betul. Jadi begini, untuk cheerleaders semua mungkin bisa mempromosikan dirinya tapi jangan terlalu berlebihan begitu Mister ya. Jangan sampai kita menciptakan kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya begitu Mister ya. Ya ini jujur lah dengan apa namanya beda ya dengan kaidahnya dengan apa namanya pembahasan ya. Misal gini, saya berasal dari desa nih, kita nggak melulu kita I live in village, kita bisa buat seperti ini ya. I live in a remote area with limited public facility that force me to work hard, seperti itu bisa seperti itu. Tapi di situ kan apa namanya kita nggak mau misalkan kayak Bu Ayu ini anak kotaan nih yang memposisikan diri jadi anak desa dengan yang nelongso gitu, dengan apa namanya kehidupan yang susah itu nanti bisa terlihat dari seperti itu. Gitu. Mana yang natural, mana yang ini, itu bisa. Jadi pasti terlihat begitu ya, mana yang apalagi ini for your information, ini digital era ini jauh lebih gampang ya untuk detect seorang itu. Untuk sekarang itu ya ada tren namanya istilahnya digital footprint ya, jejak digital ya. Misalnya ketik di search engine nama lengkapnya siapa, yang keluar apa, itu representasi dirinya enggak, itu dari situ misalnya dengan status ALE di sosmednya, kemudian foto-foto yang apa namanya yang enggak etis seperti itu pengaruh banget untuk personal ini di bidang apa namanya penilaian secara personal di penilaian beasiswa seperti itu gitu. Jadi bisa untuk pembelajaran juga nih untuk cheerleaders mulai dari sekarang. Mungkin kalau misalnya kita apapun begitu ya di sosmed terus pikir panjang begitu. Betul. Jadi saring before sharing ya, istilahnya kalau bahasa cool-nya kan gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kan kita mungkin untuk saat ini cheerleaders mikirnya nggak akan tahu gitu orang-orang. Tapi ada aja begitu ya cara untuk kebohongan itu akan terungkap begitu ya. Iya betul. Alhamdulillah ya. Insya Allah ini diawali dari yang baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau di awalnya itu tidak diawali dengan tidak baik ya gitu kan, seperti itu gitu. Oke. Kalau nggak ada lain, ini saya lanjut poin berikutnya nih ya. Ini karena waktu juga ini terus berjalan ya, seperti itu. Oke. Sebenarnya what they want to know about you sih, what they want to know about us, about ourselves ya. Ini kembali adalah ke ini ya, committees ya, selection committees of scholarship program ya, dan seperti itu ya. Reviewer, kemudian peran panitianya seperti itu.
Saya biar kekinian ada gitu juga. Yang pertama nih, kaitannya dengan ini. Ya, ketika Cilades ini bersiap untuk menuliskan esai, ya, pikirkan coba topik-topik yang mungkin akan termasuk di sini seperti ini. Yang biasanya yang ditampilkan seperti ini. Ya. Pertama ini, your current degree as it applies to your overall career goals. Jadi seperti itu. Maksudnya gimana? Cilades itu bisa menjelaskan ya kenapa Cilades itu bisa memilih untuk saat ini misalkan ambil jurusan accounting nih, kenapa kamu jurusan accounting yang kamu ambil, kemudian nggak yang lainnya. Di situ dengan harapannya dengan accounting yang dipilih itu career goals-nya seperti apa. Jadi seperti itu. You can explain why you choose your current educational path and what you want to do with that. Jadi seperti itu. Cilades. Jadi nggak melulu gabut alasannya. Jadi benar-benar ada. Misalnya saya mau ambil jurusan ini nih, kenapa ambil ini? Suka aja gitu. Terus kemudian misalnya karir goals ini nanti di situ harus dijelaskan juga secara spesifik nanti seperti apa. Oke. Misal ini yang kedua tambahannya ini poinnya apa? Your short term and long term professional goals. Jadi Cilades ini penting banget. Ya nanti ketika mau dalam waktu pendek ini kamu dalam 5 tahun kamu jadi apa, kemudian 10 tahun mau ngapain, itu harus jelas ini ada yang muncul di situ. Jangan sekali-sekali tuliskan kayak gini ya. Saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Nah, harus spesifik dong. Mau bidang apa dan apa. Jadi kalau beginner scholarship hunters or seekers itu kebanyakan itu. Ke depan kamu mau ngapain? Saya ingin bermanfaat bagi ini. Dan yang dikutip selalu itu khairun anfa'uhum linnas. Jadi seperti itu. Harus spesifik. Itu terlalu umum ya. Jadi seperti itu. Kalau saya interviewernya gini, kalau manfaat ya udah saya capek tolong pijetin saya. Itu misalnya itu. Nah, itu seperti itu harus yang logis ya. Itu dengan bidang apa yang ingin kamu kuasai, kemudian dengan apa yang ingin kamu kuasai itu nanti berbentuk apa kontribusi misalkan kayak gitu. Jadi frame your answer as if to say where you will be in 5 years, where you will be in 10 years. Jadi seperti itu ya. Scholarship committees like to reward people with divine aspirations. Ya. Jadi harus spesifik, jelas, tertera gitu. Gitu Bayu dan Cilades semuanya. Gitu. Oke, mungkin bisa diberikan contoh ini, Mister. Maksudnya spesifik yang jelas tuh misal gini. Saya jelaskan bidang apa ya, misalnya pendidikan nih. Misalkan ada Cilades yang alumni PGSD, misalnya sekarang belajar di PGSD itu. Gini. 5 tahun lagi kan lulus tuh. Dengan yang dimiliki nanti ilmu yang dapat itu mau ngapain 5 tahun lagi misalnya 5 years. Misalnya gini, dia bercita-cita ingin berkontribusi di masyarakat urban pinggiran misalnya gitu, bergabung dengan NGO. Tuliskan aja, in 5 years I will be a teacher who will teach misalkan children in urban area of Semarang City kan. From that program I will share my knowledge gini. Terus jangan teriakan aja. Tujuannya apa? Kontribusi misalkan tuh, with my contribution perhaps they can fulfill their education needs gini. Seperti itu. In 10 years misalkan 10 tahun lagi, rencananya mau lanjut studi itu. Misalkan in 10 years I will plan to continue my study in where, misalnya ini. Kenapa ambil ini? Perhaps with this study program, I will be able to contribute myself in constructing curriculum of apa gitu misalnya gitu. Jadi harus spesifik. Nah, sekarang gitu. Bahkan jadi waktunya juga ya, Mister ya. Iya, misalnya gitu. Enggak, ini tergantung nanti di situ. Misalkan untuk buat yourself-nya itu kalau ada kayak semacam
ini yang perlu di highlight untuk short term dan long term professional goals. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi ini sebenarnya nanti kalau makanya saya perhatikan dulu jumlah katanya. Jadi enggak semuanya nanti akan di full highlighted di sini ya, seperti itu. Nah, oke. Bisa juga di sini children, you can add your past experiences that spark your passions ya, jadi seperti itu. Nah, jadi pengalaman di bahasa kampung itu penting banget ya. Jadi dengan di situ si harus bisa membicarakan atau menuliskan, menceritakan tentang orang yang berpengaruh ya di kehidupannya Childers misalnya gitu kan. Tapi make sure ya, sebagian besar di isi harus fokus kepada profilnya Childers ya. Jangan malah justru nanti hati-hati kalau pakai ini misalkan tadi yang saya contohkan ya, bercerita tentang orang yang berpengaruh di kehidupannya Childers, itu nanti misalkan di situ menceritakan si X ini berpengaruh ke dalam kehidupanku gini, malah kepanjangan, nanti nggak ada ruang lagi untuk menceritakan diri sendiri. Malah fokus menceritakan. Betul kan, gitu ya. Si X telah mematahkan hatiku, gitu nggak boleh. gitu. Jadi seperti itu penting banget. Jadi you can talk about an influential person in your life, but make sure most of the essay focus on you ya. Jadi focuses on you ya. Jadi seperti itu. After all, you are talking about yourself. Jadi seperti itu. Jadi ternyata menulis esai itu nggak cuma angsel nulis aja ya gitu. Jadi kebanyakan kalau dari melihat rata-rata yang dituliskan di esai-esai Childers yang aplikan beasiswa yang programnya Childers itu, saya selalu senyum. Nah di situ kayak semacam ajang curhat. Di situ. Misalnya menjelaskan dirinya sendiri, menjelaskan bapaknya siapa, kemudian kerja apa, kemudian jadi padahal batasan katanya cuma sedikit, itu in 200 words biasanya gitu. Ini semacam curhat. Jadi ya unik lah. Mungkin belum tahu ya. Jadi penting banget adanya kayak program semacam foto kayak gini. Jadi untuk memfasilitasi scholarship hunters dengan beragam keterbatasan yang pengetahuannya jadi lebih tahu, jadi seperti itu. Oke. Next nih, yang nggak kalah pentingnya juga nih, something about you that relates to their organization. Misalnya gini, dengan pengalaman yang dimiliki, pernah gabung pekerjaan di organisasi ini, kemudian ini cocok nih dengan visinya pemberi beasiswa nih, gitu. Jadi dengan sebuah esai beasiswa nih, ya kita itu seharusnya untuk mencoba untuk menghubungkan diri kita dengan organisasi atau lembaga pemberi beasiswa, ya. Jadi jangan paksakan mereka yang mengikuti kita, gitu. Misal gini, beasiswa tersebut untuk gini nih, untuk pembelajaran bahasa internasional dan budaya misalnya itu ya. Tapi kita tuliskan esainya itu mereka harus membiayai bidang saya yakni ekonomi gitu. Jangan sampai. Kita harus menyesuaikan mereka. Misalnya mau dapat beasiswa itu tuh. Ya, jadi kita harus menyesuaikan ilmu ekonomi yang saya miliki itu tidak ada berarti dengan program bahasa ini, karena penyampaikan sesuatu supaya dampaknya lebih luas butuh bahasa internasional dan BN supaya bisa dipahami. Misalnya kayak gitu. Gak bisa misalnya I want to study economics because it is very important for people for whole the world. Terus kemudian you must give me your fund. Itu maksa banget. Don't do that. It is forbidden for scholarship hunters. Jadi seperti itu. Jadi saya tegaskan kembali ya. With any scholarship essay, you should
try to connect yourself with the organization providing the funding. Ya, don't force a connection. Ya, jadi seperti itu. Find one that naturally fits. Mention experiences and goals that match with the review committee is looking for. Jadi seperti itu Bayu. Oke. Baru tahu juga ya. Iya, baru tahu. Alhamdulillah ketemu saya. Jadi jangan tahu gitu. Karena biasanya itu kebanyakan nih orang-orang yang minister ya, termasuk saya juga mungkin kalau apply sesuatu tuh apa yang saya punya, misal sertifikat apapun ya sudah, atau mungkin keahlian apa saya tuangkan semua begitu, nggak gitu. peduli itu mungkin nyambung nggak gitu sama yang saya apply begitu kan. Gitu. Ternyata ada triknya ya dulunya Ada gitu. triknya ya. Ada triknya, ada Oke. tipsnya ya seperti itu. Gitu. Nah, satu lagi berikutnya nih. Kita bisa juga menuliskan apa? Something unique that sets us apart from other applicants. Kita bisa munculkan di situ tuh sesuatu hal yang unik apa dari diri kita menurut kita sendiri ya, dari apa namanya pendaftar lainnya gitu. Misalnya gini, kayak pengalaman saya dulu, saya selain apa namanya achieve higher education, saya juga tetap ikut pengabdian masyarakat selama perkuliahan, selama sekolah, selama apa namanya, selama di kehidupan masyarakat. Jadi seperti itu ditonjolkan juga bisa gitu. Nah, di situ nanti di strength apa dikuatkan gini. Although I have busy activities for society, I still commit with academic achievement, misalnya gitu. Ditunjukkan apa dengan apa? Misalkan IPK sekian, prestasi yang pernah didapat secara akademis ini. Jadi seperti itu. Jadi misal kayak pernah jadi volunteer apa gitu bisa di highlight juga. Misalkan Bu Ayu nih kan sering setiap sorenya itu setelah pulang dari kerja itu ngajar di TPQ, kayak gitu bisa di highlight juga kan, seperti itu. Di stasiun TPQ itu kan pengabdian juga, jadi seperti itu. Itu. Oke, sekecil apapun pengabdiannya tetap Ya, dituliskan. pokoknya iya, tapi tentunya dengan butuh teknik untuk pembahasan itu beda lagi ya. Jadi seperti saya bilang, essay workshop itu nggak cukup dalam waktu yang short term ya. Jadi ini butuh proses, jadi seperti itu. Jadi saya tegaskan kembali ya, this may be volunteer experience, career specialties. Jadi apa namanya kekhususan Bu Ayu dalam berkarir apa bidangnya Bu Ayu itu bisa juga di highlight. Kemudian situational differences, jadi misalkan Bu Ayu tumbuhnya nih di negara antah berantah yang apa namanya yang bisa serba susah, kemudian apa namanya di negara tersebut apa namanya sering jadi konflik, itu bisa di highlight juga gitu. Itu di remote area seperti yang saya alami dulu itu juga bisa di highlight gitu. Remote area jadi seperti itu. Jadi di situ situational differences itu kayak growing up in an area that didn't encourage education. Gitu. Misal di lingkungannya Bu Ayu nih udah pada nikah gitu di usia, nah udah punya anak 3 gitu kan, Bu Ayu masih jomblo aja misalkan gitu, untuk komit lanjut apa namanya lanjut studinya gitu kan bisa di highlight pernikahan dini gitu. Bisa gitu juga seperti itu gitu. Nah tapi perlu diingat perlu di note ya, you don't have to throw all this information into one essay ya, tergantung tadi yang saya sampaikan jumlah kata yang disediakan itu berapa banyak seperti itu ya. Jadi choose the elements that best fit the scholarship ya. Pilihlah elemen-elemen yang saya jelaskan tadi itu untuk yang sesuai dengan penyedia beasiswa. Gitu Bayu. Ya, enggak semacam kayak langsung full curhat di situ tulisnya semua enggak gitu. Gitu. So far so good. Mungkin Ciladus ada yang mau disampaikan, tanyakan terlebih dahulu? Boleh kok. Feel free aja. Unmute yourself and then say something for your question or opinion, please.
Oke, karena nanti ada sesi di mana Cilares mungkin bisa ini ya, Praktek ya. konsultasi ya, konsultasi nih ya. Konsultasi apakah CV, bukan CV, tuh kan saya salah lagi karena selama ini saya nyebutnya CV. Esai yang sudah dibuat itu sudah layak atau belum begitu, Mister? Gitu, boleh. Ya. Oke. Makanya di form pendaftaran nggak salah itu kan bisa di-paste kan di situ atau di-upload untuk apa namanya untuk esai yang sudah dimiliki misalkan kayak gitu. Gitu. Oke. Itu Ciladers. Nah, tadi kan what they want to know about you ya. Berikutnya ini what they don't want to know about you nih. Apa sih yang mereka nggak mau tahu tentang kamu, patah hatimu. Ini juga ada nih, biasanya ini yang berdasarkan yang saya kumpulkan referensinya dan pengalaman saya padukan juga ini. Nah, ini yang sering mereka nggak mau tahu about you ya. Jadi seperti itu. Ada beragam informasi yang gimana ya, yang kamu bisa apa namanya masukkan kayak tadi yang, tapi ini ada juga yang informasi yang banyak juga yang perlu kita hindari ya, seperti itu. Beberapa apa namanya poin yang perlu kita keep out untuk kita masukkan ke essay kita itu apa sih? Pertama, false information ya. Jadi seperti itu. Jangan apa namanya mengada-adakan menambah-nambahkan informasi, misalkan tinggalnya nggak di zona konflik ya, menyimpulkan zona konflik, ternyata zona konfliknya di situ cuma konflik rumah tangga misalnya gitu kan, gitu kan, konflik dengan satu roommate-nya gitu kan, itu melebihkan kan gitu kan. Tapi kan apa namanya berbeda dengan pembahasan yang saya sampaikan tadi, ini kan false information gitu kan gitu. Jadi do not make up stories or fabricate goals ya to fit the prompt ya, jadi seperti itu. Nah, jadi dari sini itu bisa tahu ya kalau misalnya nggak konangan ketika sesi berkas atau esainya ya sesi interview lah konangan itu nanti. Di situ ada psikolog juga nanti yang biasanya seperti itu, meskipun dia ada yang psikolog itu ikut involve interviewing, juga ada semacam dia hanya just keep silent, itu ada. Jadi the scholarship menilai begitu ya. Iya, betul. The scholarship committee itu can instantly tell ya when someone is lying, itu bisa langsung lo bohong nih gitu. Bisa tahu gitu. Jadi seperti itu. Pak, gimana kalau udah jujur tapi essay saya nggak menarik? Nah, itu butuh waktu. Ya, itu butuh waktu, perlu practice gitu. Mister Rizam aja 2 tahun ya, Mister ya? Ya, untuk essay saya buat 2 tahun ya. 2 tahun itu apa namanya itu nggak untuk semua satu penyedia beasiswa ya. Alhamdulillah kan untuk essay yang apa namanya yang disyaratkan untuk beasiswa itu mirip ya kan. Jadi itu bisa semacam kayak di template untuk apply mana-mana itu bisa. Gitu. Selama sudah dapat, pokoknya saya mau daftar jurusan apa yang degree mau jurusan apa, kemudian kedepannya seperti apa, itu bisa templatable, itu bisa banget gitu, seperti itu. Gitu. Oke. Jadi tadi saya bilang ya, intinya saya tegaskan kembali, do not make up stories or fabricate goals to fit the prompt ya. Ini apa namanya? The scholarship committee can instantly tell when someone is lying and they will disqualify you immediately lah kalau seperti itu. Oke, next nih, past struggles that do not pertain to the essay topic ya. Jadi Anda atau saya nanti bisa menyebutkan secara tegas di situ ya, usaha di masa lampau, kemudian selama yang disebutkan itu ya ini apa namanya support untuk ini nggak masalah, tapi yang ada ini kadang dia nggak sesuai gitu. Misal gini, untuk mendapatkan kuliah selama S1 dia belajar sungguh-sungguh seperti ini,
untuk memenuhi biayanya dengan bekerja sampingan itu support ya kan. Ada yang gini, selama saya kuliah S1 saya berjuang melawan rasa patah hati saya pernah alami di awal perkuliahan. Itu jangan jangan di situ gitu. Jadi bisa kayak gitu jangan ya. Saya feeling lonely because I'm single for about itu jangan ya, itu berjuang seperti itu bukan, itu nggak relate ya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Next nih, vague goals and aspirations seperti yang saya bilang tadi itu ya. Beasiswa itu biasanya diberikan pada students yang sudah memiliki rencana ya. Kalau nanti Cila bilang nih, I'm not sure what I'm doing yet, nanti masih gerambil kayak tadi yang saya bilang tadi itu ya. Saya mau ingin bermanfaat pada banyak orang. Vague goals aspiration ya, jadi seperti itu. Nah, next nih, klise story ya. Klise ini berasal dari bahasa asing, ternyata enggak bahasa Indonesia. Ternyata saya baru nemu tadi di kamus Francais ini. Jadi there is something that makes you stand out as a person ya. Use that to your advantage. Do not rely on generic information that you will find with other applicants. Ya, cerita-cerita klise yang udah banyak orang yang ceritakan ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian apa? Unrelated elements of your personal life. Dalam kasus-kasus banyak itu kayak gini ya. You should not mention your significant other in the essay ya. You must, if you need to reference your children or a turning point in your life ya. But these personal details do not fit most essays. Ya, jadi ketika tadi elemen atau bagian yang nggak berhubungan dengan ini ya, yang berhubungan dengan kehidupan personal kita ya, itu nggak usah kita tampilkan di situ. Misalkan pernah sakit apa gitu, itu kan nggak anak saya sakit apa gitu nggak perlu kita tampilkan gitu. Kan karena itu kan kecuali itu related, misalkan saya berjuang studi ini sembari merawat si A, anaknya X, itu si X tadi amit-amit anak saya enggak. Jadi misalnya gitu sakit apa gitu itu bisa, tapi yang enggak ada hubungannya itu jangan di itu. Bisa. Jadi yang intinya berhubungan lah ya, misalnya yang berhubungan gitu. Apa jadi ya? Intinya setelah menulis itu Bayu itu enggak cuma nulis doang, baca kembali secara penuh perhatian, hati-hati. Makanya itu saya bilang tadi, saya sampaikan, saya even itu butuh, saya tahu itu udah 2 tahun saya butuh proses essay gitu Bayu. Padahal menurut Mr. Yam sendiri mungkin sudah perfect begitu ya? Udah perfect kayak saya melihat siapa gitu ya. Istri saya lah, udah perfect gitu. Gitu. Tulisan saya, kalau saya baca tulisan saya, ngerasa tulisan saya terbaik sedunia gitu. Baik yang saya tulis sedunia, entah sedunia gaib atau sedunia apa, pokoknya lah ini sedunia gitu. Gitu. Saya kan alhamdulillah dulu itu aktif nulis juga ya, mulai opini. Nah, itu tujuannya apa? Untuk ya enhance skill writing ya, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Itu kalau makanya saya dokumentasi itu kadang di blog, kadang ada yang terpublish di koran ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah saya let it go aja gitu, let it go. Gitu. Oke Bayu, sepertinya cukup itu sih ya untuk yang teknisnya, tapi ini saya mau tampilkan contohnya ya. Contoh yang saya ambil ini dinanti oleh Cila gitu ya. Contoh tapi ini yang 100 words only ya. Misalnya ini. Oke. Nah. Bisa tes sebentar. Nah, di sini ada contohnya. Ini yang profile tapi singkat.
in 100 words ya. Ini sebenarnya meskipun tertulis saya ini contohnya 100 kata, tapi saya hitung lebih 8 kata ini. Ya. Dalam bahasa Inggris itu enak loh. Kata itu gini. My itu udah dihitung kata ya kan. Name itu kata, is di sini kata ya. I ini bukan huruf lagi, tapi ini maksudnya word gitu. Kata. To be M. Ini artikel ini ya kata maksudnya gitu. Jadi gitu dihitung. Kalau Charles nggak tahu cara hitung katanya, itu di Microsoft Word itu ada ya, disetelkan dulu bahasa yang mau pakai itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu di situ ada word count-nya itu ada. Gitu. Kalau susah ngitung satu persatu ya itu nggak tahu. Oke, di sini coba ada informasi sendiri ya, nama diri ada ya. My name is Christian Wood ya kan. Nah ini misalnya dia sekarang dia anak SMA nih. I'm a high school senior ya kan, berarti hampir lulus ya kan. Gitu. Who will be attending the University of Nevada, Reno in the fall. Kapan jelasnya kan daftarnya itu. Nah, kenapa dia mau daftar itu dan jurusan ini? I'm getting a degree in journalism so I can become an online journalist ya kan. Nah jelas nih, nggak cuma bermanfaat buat orang lain gitu kan. Gitu tadi saya bilang kan. My goal is to work for the Wall Street Journal, Bloomberg, Huffington Post, or another news outlet that has a strong online presence. Seperti itu kan. Nah, the internet is already where most people get their news, and the industry will be even bigger by the time I graduate. Ya. Nah ini kan menjelaskan alasannya dia ngambil ini kenapa gitu kan. Kontribusinya nanti di situ apa gitu kan. Alasannya dia ambil jurusan itu dan bekerja di situ apa kan. Ada semacam kayak future aspiration ya, future career goal-nya ada gitu di situ. Nggak cuma tadi ke depan saya akan jadi guru yang bermanfaat buat anak-anak didik saya. Nah, alasannya manfaat dari bidang apa harus spesifik dijelaskan di situ. Nah, terus di sini apa? Getting a degree in journalism with a focus on digital media will set me up for a fulfilling, fast-paced career fit for the future. Gitu, Bayu. Ini spesifik kan dia kan? Gitu. In 100 word, tapi secara faktanya saya hitung lebih dari 100 kata sih. Kalau lebih dikit-dikit gak masalah lah. Kalau lebihnya sampai 200 kata, nah itu baru masalah. Oke, ini mungkin terlihatnya singkat ya, tapi itu jauh lebih sulit ya. Kalau misalkan jauh lebih sulit kalau nulisan malah kalau yang membuat ini lebih sulit. Karena kita mau bingung mau nge-highlight apa aja nih. Jadi ini tadi kan yang saya kasihkan di sini kan tidak semuanya tampil semuanya ini tampil nggak. Ada berapa aja. Jadi pokoknya yang bisa meng-highlight dirinya gitu. Di sini kan dia nggak curhat juga orang tuanya, misalkan X-nya gitu enggak kan gitu. Ini yang 100 word ya gitu. Oke, jadi kenapa saya kasih judulnya itu writing a killer profile essay ya for scholarship application gitu, Ciladers gitu. Gimana Bayu, mungkin untuk sesi prakteknya nih? Kayaknya waktunya ini juga sudah pas. Lagi kan terlalu asik menjelaskan begitu ya. Iya gitu ya. Tidak sadar sudah jam 11 saja. Ya, ini harus gini. Kalau udah punya essay, kalau mau konsul saya feel free aja ya. Meskipun nanti tidak langsung semacam kayak lifetime answer-nya, itu harus nanti bisa kirimkan email ke ini ya, ke saya lizam@uniswa. Mungkin dituliskan saja, Mister. Iya, saya di chatkan aja ya di lizam@unisula.ac.id ya. Ini nanti subjeknya jangan lupa di situ tuliskan aja misalkan subjeknya esai consultation namanya siapa gitu ya. Body emailnya itu juga kenalkan diri harus juga ya, jangan sampai saya baca email kosong nanti dapat attachment doang gitu kan. Gitu. Menerka-nerka dong. Ya, who are you gitu ya. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya si Adus ya. Oke, jadi untuk penjelasannya ini cukup lengkap
Iya. Mr. Rizamnya sangat lengkap malah, sangat lengkap. Sampai tidak sadar ini sudah jam 11 lebih. Biasanya kita jam 11 kurang itu sudah penutupan begitu ya, sudah mulai share untuk link presensi, tapi ini nggak sadar gitu ya. Sudah jam 11 lebih dan ini untuk chiller semuanya. Ini mungkin ada lagi yang dijelaskan oleh Mr. Rizam sebelum intinya gini sih, sudah kalau misalkan kalau Ciladers yang masih bingung dan kalau untuk belum punya skill writing yang bagus, sadar diri, misalnya kayak saya asa lagi gitu kan, itu bisa tips dari saya, teknik ATM ya. ATM di sini bukan berarti anjuran tunai mandiri atau automatic transaction machine, bukan. Amati, tiru, modifikasi. Jadi cari model yang tepat, yang pas, itu nanti Ciladers bisa disesuaikan dengan kondisinya Ciladers. Oke. ATM ya. Ya, gitu. Banyak kok. Jadi manfaatkan internetnya Ciladers ini buat yang hal demikian juga ya, atau barangkali malah nanti handphonenya kaget ya, buat mikir sih kayak tadi saya gitu, menurut saya gitu, disuruh mikir malah ngarang jawabnya, tapi ketika disuruh ngarang malah mikir ya. Gitu. Oke. Seperti itu Bayu. Oke. Mungkin ada yang mau tanyakan dari Ciladers? Feel free aja. Ini saya stop share aja biar nanti bisa lihat semuanya. Oke, silakan. Ini ada Miss Ayu, ada Miryati. Silakan kalau mau tanya atau mau berpendapat, misalnya diskusi, feel free aja, unmute yourself gitu aja. Gitu. Oke. Kalau tidak ada, dirasa cukup aja Bu Ayu ya. Oke. Kita aja. Oke, ini tadi untuk share untuk link presensinya sudah saya share begitu ya. Untuk Ciladers yang saat ini hadir join Zoom bisa langsung isi presensinya begitu. Kami tunggu maksimal sampai jam 12 siang hari ini begitu ya. Dan sebelum penutupan bisa sesi foto Mr. Lizam seperti biasa. Ya, betul. Boleh di turn on kan? Oke, ini ada Miss Miryati. Oke. Mana ini? Oke, nggak apa ya, kan? Oke, Miss Miryati bisa on videonya begitu? Ya, one, two. Bayu silakan. Saya ya, oke. 1, 2, 3. Wait, sebentar. Oh, sebentar belum, Mister. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Seperti biasa ya, C ya. Ya, C. Nah, sudah pas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sip. Oke, untuk semuanya yang sudah hadir dan mungkin ini juga kita kan live di YouTube juga begitu ya. Mungkin Ciladers di sini mungkin ya sedikit begitu yang on videonya begitu ya. Tapi saya yakin ini Ciladers banyak sekali yang nonton di YouTube begitu Mr. Lizam ya. Ya, betul. Jadi insya Allah kita setelah ini kita akan bahas tentang ini ya Bu Ayu ya. Untuk topik berikutnya ini saya dengan saya juga. Saya bosen ya. Ini kita akan detailkan ke ini strategi killer personal statement, motivation letter ya. Jadi seperti itu. Oke, gitu. Wah, semakin seru ya pembahasan. Ya, jadi seperti itu. Intinya adalah banyak yang akan didapat untuk gabung di Skutok ini. Oke, siap Mr. Lizam. Jadi untuk jalan semuanya ini mungkin nanti bisa ikut di next Skutok begitu ya, untuk part 6 berarti ya. Oke, untuk cari semuanya, terima kasih banyak yang sudah join. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Mr. Lizam ini bermanfaat untuk kita semua, begitu. Dan untuk Mr. Lizam juga terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat detail, sangat jelas, begitu. Sampai tidak sadar sudah jam 11 lebih, begitu ya, Mr. ya. Terima kasih banyak. Oke, saya sebagai MC, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.